Haleluya, puji nama Tuhan. Baik ibu saudara, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak dipuji dan disembah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kehidupan kami masih boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh sama-sama beribadah walaupun di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Biarlah kami boleh bersama-sama satukan hati kami untuk kami boleh bersuka cita, memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anakmu sudah jemaat Tuhan dalam rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah kami boleh sama-sama bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Segala pujian hormat kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Yang menjadi ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang jadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak dipuji dan disembah dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesuslah Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus kami tinggalkan, kami sembahkan. Haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Terpuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita akan terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersuka cita walaupun mungkin keadaan dunia saat ini tidak menentu, tetapi biarlah kita sebagai gereja Tuhan, kita akan bangkit. Kita
kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, bangkit gereja Tuhan sekarang. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tanda-tanda telah nyata. Puji Tuhan. Wujud
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat pagi hari ini, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh memberkati Engkau, boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami rindu, hati kami boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami tanah hati yang subur, untuk boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Memberkati untuk Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya boleh memberkati setiap kami, dan itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini di minggu pertama di bulan April, tanggal 5 kita boleh kembali masih beribadah di rumah masing-masing. Seharusnya kita memperingati perjamuan kudus pagi hari ini, tetapi sesuai dengan himbauan dari majelis daerah untuk diundur ya. Tapi tidak menjadi masalah, kita akan sama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan permintaan atau request dari Saudara Nosa ya. Saat ini malah Saudara Nosa ada di rumah sakit dan sakit demam berdarah. Kita sama-sama doakan. Ini merupakan request dari dia minta Om bawakan firman tentang doa ya. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hal berdoa. Mari kita membuka Alkitab kita, surat 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu pada hitungan yang ketiga. 1 Petrus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Di terjemahan yang lain saya ambil versi dari AYT, Alkitab yang terbuka, mengatakan akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah supaya kamu dapat berdoa. Melalui ayat ini ada 2 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat berdoa di tengah-tengah dunia yang saat ini kesudahan segala sesuatu, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah jelas ya. Ada 4 hal dari ayat ini. Yang pertama, kuasai diri kita. Menguasai diri. Kalau tadinya kita bebas kemana-mana ya, bisa liburan bebas, bisa pergi kemana-mana bebas. Karena ada virus, sesuai dengan himbauan pemerintah, mari kita kuasai diri kita. Tinggal saja di dalam rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Kuasai, berdoa saja di dalam rumah. Yang kedua, jadilah tenang. Di tengah-tengah kepanikan, ketakutan dunia ini, firman Tuhan mengingatkan, jadilah tenang. Jangan panik, jangan takut, walaupun berita di mana-mana menakutkan, membuat kita takut, gelisah, cemas. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau harus jadi tenang, supaya engkau dapat berdoa. Yang ketiga, waspada. Waspada. Di mana-mana kita jaga jarak ya. Itu juga salah satu waspada. Seandainya kita keluar ada kepentingan, jaga jarak. Waspada. Yang keempat, berjaga-jaga ya. Iman dan imun ya. Seringkali kita mendengar kata-kata itu ya. Beriman boleh, tetapi kita juga diberikan hikmat untuk kita berjaga-jaga, menjaga kesehatan,
Jangan sembrono, jangan sembarangan. Pakai juga masker saat kita pergi kemana-mana. Habis pergi, cuci tangan, mandi ya. Bersih-bersih, berjaga-jaga, menjaga kesehatan. Dan berdoa. Sekali lagi, jadilah tenang, kuasai diri, waspada dan berjaga-jaga supaya kita bisa berdoa. Poin yang kedua, bagaimana caranya kita berdoa? Tuhan Yesus di Injil Matius 6 ayat 5 sampai 8 mengatakan seperti ini. Matius 6 ayat 5 sampai 8, firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat 7, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Ayat 8, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Amin. Ada 3 poin dari ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, saat kita berdoa, bagaimana caranya? Tidak berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu orang yang seperti apa ya? Suka pamer. Biar dipuji orang bahwa dia suka berdoa, rohaninya tinggi, berdoa di mana-mana dengan suara keras ya. Pamer supaya beroleh pujian dari orang. Tuhan Yesus berkata, upahnya yaitu pujian dari manusia. Tetapi kalau kita mau berdoa, nanti di poin selanjutnya, masuk kamar dan tutup pintu ya. Poin yang pertama, tidak berdoa seperti orang munafik. Kalau saya ambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH mengatakan seperti ini. "Dan sekarang mengenai doa, apabila kalian berdoa, janganlah berbuat seperti orang munafik." Nih, garis bawahi, orang munafik itu yang berpura-pura saleh dengan berdoa di hadapan umum dan di rumah-rumah ibadat, di mana setiap orang dapat melihat mereka. Sesungguhnya hanya itulah pahala yang akan mereka terima. Jadi jangan menjadi munafik. Ya mungkin ada rencana Tuhan juga kita tidak beribadah di gereja. Mungkin banyak orang Kristen hanya sekedar beribadah di gereja biar kelihatan sungguh-sungguh, menangis, angkat tangan ya, biar dilihat tetangganya rohaninya tinggi ya. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, bukan untuk dipamerkan keintiman dengan Tuhan biar dibilang orang suci, orang yang rohaninya tinggi. Itu orang munafik. Tuhan berkata. Yang kedua, saat kita mau berdoa, Tuhan suruh masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Ya mungkin ini kata-kata yang sedang viral, lockdown ya. Karantina, mengkarantina diri ya. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Dengan kata lain, bersembunyi ya. Bersembunyi. Amsal 22 ayat 3, ini juga ayat firman Tuhan yang saat-saat ini sangat viral ya, di mana-mana saya baca. Amsal 22 ayat 3, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka." Saat-saat ini pemerintah mengajarkan kita juga untuk tinggal di rumah. Manfaatkan waktu dengan baik untuk berdoa. Masuk kamar, tutup pintu, ajak istri, anak-anak, kita semua berdoa bersama-sama. Mesbah keluarga dipulihkan ya. Yang tidak pernah berdoa bersama dengan keluarga, lakukan. Karena tadi ayat pertama mengatakan akhir segala sesuatu sudah dekat.
Kesudahan segala sesuatu dunia ini akan berakhir, Bapak Ibu. Jangan dipikir dunia ini selamanya. Kepastian, kematian itu sebuah kepastian. Jadi persiapkan diri kita sebaik mungkin sebelum kita menghadap tahta Tuhan, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan. Masuk dalam kamar dan tutuplah pintu, berdoa secara rahasia, secara sembunyi, gak usah untuk dipamer-pamerkan. Hubungan intim dengan Tuhan itu juga sesuatu yang bersifat pribadi, bukan untuk dipamerkan di muka umumnya. Lakukan bersama keluarga, lakukan secara pribadi. Ini yang Tuhan mau, hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir, tidak bertele-tele kalau kita berdoa. Apa maksudnya berdoa bertele-tele? Hanya sebagai kebiasaan, rutinitas. Mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Rutinitas biasa. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan. Bukan banyaknya kata-kata kita berdoa, bukan. Bukan lamanya kita berdoa, bukan. Tetapi kesungguhan hati saat kita berhubungan dekat, intim dengan Tuhan. Contoh doa yang bertele-tele ada dua di Alkitab yang saya ambil. Yang pertama, 1 Raja-Raja 18 ayat 26, 28 dan 29. Ketika Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Nabi Baal juga berdoa, tetapi hanya sebagai kebiasaan mereka, rutinitas mereka, ritual saja, tetapi tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 26, 28 dan 29 berkata, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Bayangkan, dari pagi sampai tengah hari. Cukup lama mereka berdoa, Bapak Ibu. Pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ayat 28, mereka memanggil lebih keras. Bukan kerasnya kata-kata kita dalam doa. Saat kita menangis pun tanpa kata-kata, Tuhan bisa mendengar. Dia Allah yang maha mendengar. Mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Garis bawahi, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, bayangkan dari pagi, tengah hari, bahkan lewat, mereka masih berdoa. Tetapi apa yang terjadi karena hanya kebiasaan saja, bukan Tuhan menjawab doa mereka, malah mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Mungkin kita berdoa hanya sekedar saja saat ini, tidak ada jawaban doa. Padahal semua doa pasti dijawab Tuhan. Saya sudah seringkali berkata, jawaban doa ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Saat Tuhan berkata tidak, nantikan Dia akan memberi yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Saat Dia berkata tunggu, tunggulah dengan sabar, karena pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Ini contoh yang pertama, doa bertele-tele. Dari pagi sampai petang hari mereka berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Karena apa? Hanya kebiasaan saja, rutinitas, sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 28 dan 34. Kisah Para Rasul 19 ayat 28 dan 34. Firman Tuhan berkata, mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Ayat 34. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama, garis bawahi, kira-kira 2 jam lamanya, dengan kata-kata, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Bayangkan,
Orang-orang di Efesus berdoa 2 jam, Bapak Ibu. Ini doa bertele-tele, 2 jam lamanya, dengan kata-kata yang diulang-ulang. Besarlah Artemis dewi orang Efesus, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Tetapi tidak ada hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Hanya kebiasaan saja, bukan lamanya kita berdoa sekali lagi. Bahkan Tuhan hanya minta satu hari, bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ya, tidak perlu lama-lama, boleh kalau Roh Kudus bekerja kita bisa dari pagi, siang, bahkan sampai sore berdoa karena Roh Kudus bekerja. Tetapi kalau hanya untuk dilihat orang, dipuji, wah itu orang rajin berdoa, orang itu rohaninya bagus, hanya ingin dilihat orang bahwa dia orang suci, orang kudus, orang rohani baik, sia-sia. Jangan kejar pujian manusia, tapi kejarlah hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebagai kesimpulan, ada kata-kata yang sangat baik. Salah satu rahasia keberhasilan doa adalah berdoa secara rahasia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah kami memiliki keintiman doa yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar kebiasaan rutinitas kami berdoa sebagai orang percaya, tetapi kami benar-benar membangun mesbah doa yang baik bersama keluarga, anak istri ketika situasi dunia mengharuskan kami untuk kami tinggal di rumah. Biar kami memulihkan mesbah keluarga kami sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya apa yang terjadi saat ini boleh cepat-cepat terselesaikan dan kami boleh dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita ketika kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan menerima berkat dari Allah Bapa dalam sorga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya yang sempurna. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.